Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Diah, Bu Endang, dan teman-teman. Izinkan saya memperkenalkan kelompok kami dari kelompok 8 analisis laporan keuangan lanjutan, yang terdiri dari saya, Atikah Laili Mukrimatin, Dewi Endah Safitri, dan Hesti Puspitasari. Pada kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis laporan arus kas. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai analisis yang berhubungan dengan kas. Kas sendiri adalah saldo residual dari arus kas masuk dikurangi arus kas keluar yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dalam sebuah perusahaan. Pada kas ini ada yang biasa disebut dengan arus kas neto atau arus kas, yang merujuk pada arus kas masuk dikurangi arus kas keluar pada periode berjalan. Ukuran arus kas mengakui arus masuk ketika kas diterima meskipun belum tentu diterima, dan mengakui arus kas keluar ketika kas dibayarkan meskipun beban yang dikeluarkan belum tentu terjadi. Pada laporan arus kas ini melaporkan beberapa ukuran di dalam arus kas yang terbagi menjadi 3 aktivitas utama bisnis. Yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua, aktivitas investasi, dan yang ketiga, aktivitas pendanaan. Kemudian yang selanjutnya tujuan laporan arus kas, yaitu untuk menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode. Laporan tersebut juga membedakan sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Secara lebih umum, pada informasi arus kas ini membantu dalam menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban, membayar dividen, meningkatkan kapasitas, dan memperoleh pendanaan. Jadi informasi tersebut juga dapat membantu dalam menilai kualitas laba dan ketergantungan laba terhadap estimasi dan asumsi terkait arus kas pada masa depan. Yang selanjutnya, relevansi kas. Kas merupakan aset yang paling liquid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Pada kas ini digunakan untuk mengangsur pinjaman, mengganti peralatan, mengembangkan fasilitas, dan membayar dividen. Oleh karena itu, dalam menganalisis arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan, termasuk operasi pendanaan dan sumber investasinya, merupakan salah satu pekerjaan investigatif yang paling penting, sehingga dapat membantu dalam menilai likuiditas, solvabilitas, dan fleksibilitas keuangan. Likuiditas merupakan ketersediaan untuk menjadi kas dari aset dan liabilitas. Kemudian solvabilitas adalah kemampuan untuk membayar liabilitas ketika jatuh tempo. Dan fleksibilitas keuangan adalah kemampuan untuk bereaksi dan menyesuaikan diri dengan peluang dan tantangan. Yang selanjutnya yang akan dibahas adalah pelaporan berdasarkan aktivitas. Laporan arus kas melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan yang merupakan aktivitas bisnis utama dalam perusahaan. Yang pertama, aktivitas operasi atau operating activities adalah aktivitas yang berkaitan dengan laba perusahaan. Aktivitas operasi ini berkaitan dengan pos laporan laba rugi dan pos laporan neraca atau laporan posisi keuangan yang berkaitan dengan operasi. Biasanya seperti akun modal kerja, kemudian di dalamnya terdapat piutang, persediaan, pembayaran di muka, utang, dan biaya yang masih harus dibayarkan. Kemudian aktivitas investasi atau investing
activities, yaitu sarana untuk memperoleh dan melepaskan aset non-kas. Dalam aktivitas investasi ini meliputi aset yang diperkirakan akan menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Contohnya seperti pembelian dan penjualan aset berupa aset tetap dan investasi pada efek. Selain itu juga meliputi pemberian pinjaman dana dan penagihan pokok pinjaman yang diberikan. Aktivitas yang terakhir adalah aktivitas pendanaan atau financing activities, yang merupakan sarana mendistribusikan, menarik, dan menyediakan dana untuk mendukung aktivitas bisnis. Aktivitas ini meliputi peminjaman dan pelunasan dana dengan obligasi dan bentuk pinjaman lainnya. Kemudian juga meliputi pendistribusian dan penarikan dana oleh pemilik modal dan imbal hasil berupa dividen atas investasi yang dilakukan oleh pemilik modal atau pemegang saham. Yang selanjutnya, penyusunan laporan arus kas. Pada penyusunan laporan arus kas ini ada dua metode yang dapat dilakukan untuk pelaporan arus kas dari operasi, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode tidak langsung atau indirect method merupakan laba neto yang disesuaikan dengan pos pendapatan atau beban non-kas dengan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Metode tidak langsung ini dapat mengungkapkan adanya rekonsiliasi dari selisih antara laba neto dan arus kas operasi, sehingga dapat membantu beberapa pengguna laporan keuangan untuk memprediksi arus kas dengan terlebih dahulu memprediksikan laba dan kemudian menyesuaikan laba tersebut dengan lead dan lag antara laba dan arus kas dengan menggunakan akrual non-kas. Metode yang kedua adalah metode langsung atau direct method. Adalah metode yang menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi untuk akrual yang terkait dan dianggap memberikan format yang lebih baik dalam menilai jumlah arus kas masuk atau keluar dalam operasi arus kas. Formatnya lebih baik ini dapat menghitung kas neto yang disediakan oleh aktivitas investasi dan pendanaan dengan menggunakan cara yang sama pada metode tidak langsung. Perbedaannya hanya pada penyusunan arus kas neto dari operasi yang berbeda. Persiapan laporan arus kas. Laporan arus kas sendiri merupakan perpaduan antara laporan laba rugi dengan laporan posisi keuangan. Laba neto terlebih dahulu disesuaikan dengan pos pendapatan dan beban non-kas untuk menghasilkan laba kas, yang kemudian lebih disesuaikan dengan kas yang dihasilkan dan digunakan oleh transaksi laporan posisi keuangan untuk menghasilkan arus kas dari operasi maupun aktivitas investasi dan pendanaan. Terdapat tampilan 7.1, 7.2, dan 7.3. Mari kita bahas 7.1 dan 7.2. 7.1 merupakan laporan posisi keuangan komparatif tahun kedua dan tahun ke-1. Sedangkan 7.2 merupakan laporan laba rugi. Untuk informasi tambahan tahun kedua sebagai berikut. 1. Perusahaan membeli sebuah truk selama tahun berjalan sebesar $30.000 yang dibiayai secara penuh oleh produsen. Yang kedua, sebuah truk dengan harga sebesar $10.000 dan nilai buku neto sebesar $2.000 dijual selama tahun berjalan dengan harga $7.000. Tidak ada penjualan lain dari aset yang dapat disusutkan. Dan yang ketiga, dividen dibayarkan selama tahun kedua sebesar $50.000. Selanjutnya, tampilan 7.3 merupakan bagian operasi dimulai dengan laba neto sebesar $84.000 yang kemudian disesuaikan untuk bahan penyusutan dan amortisasi non-kas. Selanjutnya, keuntungan atas penjualan aset dikurangkan untuk menihilkan atau hasil penjualan akan disajikan dalam
arus kas neto dari aktivitas investasi. Yang terakhir, perubahan aset lancar dan liabilitas jangka pendek disajikan sebagai arus kas masuk atau arus kas keluar dengan menggunakan matriks yang telah disajikan. Topik khusus. Bagian ini menyajikan beberapa situasi khusus yang umumnya terjadi sehubungan dengan pembahasan laporan arus kas dan waran. Investasi metode ekuitas. Dalam akuntansi metode ekuitas, investor akan mencatat persentase kepemilikan saham perusahaan investor sebagai laba dan mencatat dividen yang diterima sebagai pengurangan saldo investasi. Yang kedua, akuisisi perusahaan dengan saham. Ketika perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan liabilitas konsolidasi meningkat bersama dengan akun ekuitas. Yang ketiga, imbalan pasca kerja. Pensiun dan program imbalan pasca kerja lainnya mengakui bahwa beban atas biaya jasa dan bunga setelah dikurangi imbal hasil yang diharapkan dari aset program. Kontribusi atau iuran kas kepada program pensiun dicatat sebagai pengurangan kas dan adanya peningkatan saldo investasi. Selisih antara beban imbalan neto dengan kontribusi kas pada program yang didanai atau imbalan kas yang dibayarkan langsung dari dana perusahaan atau dalam kasus program imbalan pasca kerja yang tidak dapat didanai harus ditambahkan ke laba neto dalam perhitungan arus kas dan dari aktivitas operasi. Selanjutnya, security piutang usaha. Perusahaan semakin banyak memanfaatkan sekuritas piutang untuk piutang usaha melalui entitas bertujuan khusus sebagai salah satu metode untuk meningkatkan arus kas. Selanjutnya, metode langsung. Metode langsung yaitu melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto terkait dengan operasi. Pada dasarnya, penyesuaian setiap pos laba rugi dari basis akrual ke basis selanjutnya metode tidak langsung menjadi langsung, yaitu menunjukkan bagaimana cara mengubah arus kas dari operasi yang dilaporkan dengan menggunakan metode tidak langsung menjadi metode langsung. Keakuratan konversi ini tergantung pada penyesuaian berdasarkan data yang tersedia dari catatan akuntansi internal. Metode konversi yang dijelaskan cukup akurat untuk sebagian besar tujuan analitis. Implikasi analisis arus kas. Yang pertama, ada keterbatasan dalam pelaporan arus kas. Di dalamnya terdapat keterbatasan pelaporan arus kas. Yang pertama, satu, tidak mensyaratkan pengungkapan tersendiri dari arus kas yang terkait dengan pos luar biasa atau extraordinary item atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Yang ketiga, bunga atau dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Dan yang keempat, penghapusan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap sebelum pajak atau bukan setelah pajak atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis terhadap aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Selanjutnya, menginterpretasikan arus kas dan laba neto. Di situ terdapat tampilan 7.5, yaitu menyajikan kedua laporan operasi secara berdampingan serta mengindikasikan tujuan pengukurannya. Fungsi laporan laba rugi adalah untuk mengukur profitabilitas perusahaan dalam suatu periode. Laporan laba rugi mencatat pendapatan pada saat diperoleh dan beban pada saat terjadinya. Tidak ada laporan lain yang mengukur profitabilitas dengan cara lain. Namun, laporan laba rugi tidak menunjukkan waktu arus kas masuk dan arus kas keluar, maupun dampak operasi terdapat likuiditas dan solvabilitas. Informasi ini tersedia dalam laporan arus kas yang menyajikan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan secara terpisah. Selanjutnya, analisis arus kas. Para analis
Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan kas, harus berfokus pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, satu, apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal dan eksternal? Yang kedua, apakah sumber pendanaan untuk suatu ekspansi dan akuisisi bisnis? Yang ketiga, apakah perusahaan tergantung pada pendanaan eksternal? Yang keempat, apakah permintaan dan kesempatan investasi yang dimiliki perusahaan? Yang kelima, apakah persyaratan dan jenis-jenis pendanaan? Dan yang keenam, apakah kebijakan manajerial seperti dividen sangat sensitif terhadap arus kas? Kemudian kesimpulan yang dapat diambil dari analisis arus kas itu meliputi manajemen menggunakan sumber dayanya, di mana manajemen dapat mengurangi investasinya. Kemudian dari mana sih kas tambah itu diperoleh? Dan yang terakhir, di mana sih klaim terhadap perusahaan yang dikurangi. Kesimpulan juga berkaitan dengan penggunaan laba dan juga pilihan investasi arus kas. Analisis juga memungkinkan kita untuk menyimpulkan ukuran, komposisi, pola, dan juga stabilitas arus kas operasi. Teman-teman juga bisa dilihat dari analisis arus kas dari kasus Campbell Soft, yaitu sumber utama kas dari Campbell Soft sendiri pada tahun ke-6 yaitu berasal dari arus kas operasi, itu paling besar, yaitu sebesar 55,72%. Kemudian disusul oleh pinjaman jangka panjangnya senilai 15,8%. Selanjutnya pinjaman jangka pendek 13,65%. Kemudian kalau untuk penjualan aset atau bisnis itu senilai 5,71% dan lain-lain itu 5,15%. Dan yang terakhir, ini yang paling kecil, yaitu bermacam sumber senilai 3,97%. Setelah itu, penggunaan utama kas dari Campbell Soft sendiri pada tahun ke-6 itu paling besar digunakan untuk pembelian aset, yaitu sebesar 33,64%. Disusul oleh oleh akuisisi bisnis sebesar 15,86%, kemudian pembayaran utang jangka pendek itu 13,53%. Kemudian pembagian dividen itu 12,02%, bermacam penggunaan 10,84%, pembayaran utang jangka panjang 7,73%, dan yang paling kecil adalah lain-lain 6,38%. Selanjutnya yaitu penyusunan arus kas alternatif yang berdasarkan EBITDA atau Earning Before Interest, Tax, Depreciation, and Amortization, atau laba sebelum bunga pajak, penyusutan, dan juga amortisasi. Nah, biasanya nih penambahan kembali penyusutan itu diartikan bahwa beban tersebut tidak sah. Kemudian ada juga beberapa yang mengartikan bahwa penambahan kembali penyusutan itu dapat mengindikasikan bahwa kas telah disediakan untuk penggantian aset jangka panjang. Kemudian laba neto ditambah penyusutan mengabaikan perubahan pada akun-akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas neto dari aktivitas operasi. Kondisi perusahaan dan ekonomi. Baik perusahaan yang besar atau yang sukses maupun perusahaan yang gagal itu pastinya dapat mengalami permasalahan yang berkaitan dengan arus kas dari operasi dengan alasan yang berbeda pula. Nah, contohnya pada perusahaan yang sukses nih. Perusahaan yang sukses itu kan biasanya menghadapi kenaikan investasi dalam piutang dan persediaan. Tujuannya itu untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus meningkat. Seringkali juga ditemukan profitabilitasnya itu yang meningkat untuk guna memperoleh pendanaan tambahan dari utang dan ekuitas pemasok. Sedangkan pada perusahaan yang gagal itu akan mengalami kekurangan kas karena melambatnya piutang dan perputaran persediaan atau kerugian operasi atau kombinasi dari faktor tersebut dan faktor lainnya. Arus kas bebas atau free cash flow. Arus kas dari operasi yang mengeluarkan modal neto yang dibutuhkan untuk mempertahankan kapasitas produktif. Kemudian dividen saham preferen dan saham biasa dengan asumsi kebijakan pembayaran. Arus kas sebagai validator maksudnya yaitu laporan arus kas itu dapat berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan kapasitas produktif yang dimiliki dan direncanakan. Bisa juga digunakan untuk menilai kapasitas ekspansi perusahaan yang di masa yang akan datang, kebutuhan modalnya, dan juga sumber arus kas masuknya. Atau laporan arus kas merupakan jembatan mendasar antara laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Atau bisa juga disebut bahwa laporan arus kas melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar perusahaan dan juga kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban masa kini.
Next, kita akan membahas tentang rasio arus kas khusus, di mana rasio ini memiliki dua jenis, yaitu rasio kecukupan arus kas dan juga rasio reinvestasi kas. Untuk rasio kecukupan arus kas atau cash flow adequacy ratio, rumus yang digunakan yaitu jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan juga dividen tunai selama 3 tahun pula. Kemudian untuk rasio reinvestasi kas atau cash reinvestment ratio, rumus yang digunakan yaitu arus kas operasi dikurangi dividen per aset tetap bruto plus investasi plus aset lain-lain plus modal kerja. Sekian pemaparan dari kami terkait analisis laporan arus kas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.